Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan atas izinnya saya dapat menyampaikan suatu pidato yang berjudul syariah. Tak lupa pula saya kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Langsung saja, tidak memperpanjang mukadimah saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul syariah. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang terjadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Aturan hubungan antara manusia dengan manusia. Imam Abu Muhammad Ali bin Ahkam membeberkan perbedaan definisi syariah berdasarkan klasifikasi. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak mutafasir dari Al-Quran, hadis, takrir Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat tabi'in, ataupun konsensus ulama. Artinya, syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasi secara langsung, semisal pemerintah sholat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Namun syariah sendiri juga dapat berkembang, diaplikasikan berdasar perkembangan zaman yang ada. Syariah bagi umat muslim sangat bervariat, sebab syariah bagi umat muslim dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja," yang artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan yang jalan yang terang. Dalam kehidupan sehari-hari, syariah sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih. Karena ilmu fikih sendiri merupakan landasan fikih. Sedangkan fikih merupakan metode ilmu yang merinci syariah dalam realitas yang terjadi. Sedangkan konteks fikih, menurut Imam Abu Hasan Al-Mahidi dalam kitab Al-Hikam fi Husulil Hakam menjelaskan, fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang dapat dalam dalil-dalil terperinci. Fikih sejatinya merupakan suatu metode ilmu yang menghasilkan kesepakatan hukum berdasarkan metode ulama yang merujuk pada ahli Al-Quran maupun hadis. Karena didapatkan melalui proses konsensus itu, maka tak heran setiap hukum yang dilahirkan dari sebuah ijtihad ulama tak selamanya seragam. Maka untuk itu makna dan pengertian syariah dalam penerapan dibatasi dengan meliputi ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Keduanya tak lepas dari 4 bidang pembahasan jika diklasifikasikan dalam mazhab Imam Syafi'i. Antara lain ibadah, muamalah, hukabah, dan mu'anakah. Dalam syariah memiliki hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam juga merupakan salah satu sumber adat dan hukum barat. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Di sini pun ada pula hikmah syariah. Hikmah syariah berarti menjawab sama pertanyaan tentang apa yang memotivasi hal-hal tentang berhubungan dengan ibadah.
muamalah, dan akhlak diperintahkan kepada manusia, sementara hikmah syariah muamalah menurut Tahir Ibnu Asyar sebagaimana dikutip Ahmad Raisuni juga Muhammad Mufid bahwa hikmah muamalah dapat dibagi ilmu tujuan. Ada 5 tujuan, yaitu rawas yang berarti diperjualbelikan, kedua muhudu yang berarti kejelasan, yang ketiga hifz yang berarti penjagaan, yang keempat tasabat yang berarti ketetapan, kelima adhil yang berarti keadilan. Ada pula contoh dari syariah, contohnya sebagai berikut. Ada 2 contoh ibadah madaha yakni seperti haji, puasa, dan sholat. Sedangkan ibadah muamalah yakni contohnya aturan-aturan dalam bidang pidana, ekonomi, serta perdagangan. Demikianlah pidato ceramah saya agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwatihar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.